Ngayo Jakarta, tanah istimewa yang menyimpan jejak sejarah dan budaya. Perjalanan kita dimulai dari megahnya Candi Borobudur, mahakarya dunia yang menjadi simbol kebesaran Nusantara. Dari warisan agung masa lampau, kita bergerak menuju jejak perjuangan kemerdekaan. Disinilah berdiri Benteng Vredeburg, saksi bisu perjalanan bangsa yang kini menjadi pusat edukasi sejarah. Menelusuri lebih jauh sudut kota, kokohnya benteng pojok menyapa. Benteng ini menjadi penanda pertahanan sekaligus menyimpan kisah semangat rakyat yang tak pernah padam. Dan tak lupa Tugu Jogja, ikon abadi kota ini, penanda cinta, doa, dan harapan yang menyatukan hati setiap orang yang pernah singgah di Yogyakarta. Inilah Ngayo Jakarta, tanah penuh cerita, budaya, dan selalu istimewa. Halo kawan skuy, jumpa lagi di Jalan Kuy. Lama tak berjumpa, kali ini Jalan Kuy akan mengajak kalian jalan ke Jogja bareng bus premium. Bus apa kira-kira? Mari kita simak videonya. Pada trip kali ini, kita akan start dari Bekasi dan kebetulan pada waktu itu saya reservasi tiketnya melalui Redbus karena banyak diskonnya nih kawan skuy. Hehe. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi sama Unicorn Indoren. Yap, perusahaan otobus di bawah naungan PT Wahana Indo Trada Mobilindo yang merupakan anak perusahaan dari PT CSM Corporatama, merupakan salah satu perusahaan sewa mobil terbesar di Indonesia kawan skuy. Unicorn Indoren memulai jalur akapnya pada tahun 2022, hadir sebagai solusi transportasi akap dengan armada bus premium double decker berfasilitas lengkap dan modern, serta dilengkapi dengan pramugara dan pramugari profesional untuk membuat perjalanan kita semakin berkesan nih kawan skuy. Armada yang akan menemani kita nanti merupakan sasis premium, yaitu Volvo B11R, yang mana sasisnya sudah menggunakan triple axle dan sudah air suspension pastinya. Sedangkan bodinya menggunakan besutan dari karoseri Laksana dengan model Legacy SR2 double decker, sehingga menambah kesan gagah untuk si Volvo B11R ini ya kawan skuy menurut saya. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Sebelum melakukan perjalanan, bagasi kita akan diberi tag untuk penanda agar tidak tertukar dengan barang orang lain. Pada bagasi tag tertera lengkap data perjalanan kita kawan skuy. KR074 merupakan nomor trip, sedangkan 1A merupakan nomor seat kita. Nah, untuk barcode yang ada di ujung itu untuk validasi pengambilan bagasi nanti. Terdapat dua kelas di lantai bawah, yaitu first class dan super eksekutif. Dan beralih ke lantai 2 terdapat kelas eksekutif. Jadi bus ini tuh 3 kelas dalam satu bus kawan skuy. Keren ya. Pada saat itu Jalan Kuy melakukan perjalanan di kelas eksekutif. Menurut saya kelas eksekutifnya sudah layaknya seperti super eksekutif. Dengan konfigurasi seat jumbo 21 dari Aldila menambah kenyamanan. Setiap seat dilengkapi dengan handrest dan juga leg rest, serta mendapatkan fasilitas bantal dan selimut selama perjalanan. Dan yang membuat saya amazed adalah bantal selimutnya masih steril, baru di laundry nih kawan skuy. Menurut saya bantalnya cukup nyaman jika digunakan, baik itu untuk sandaran maupun dipeluk. Dan selimutnya juga hangat, dapat mengcover seluruh badan kita. Pada bagian atas terdapat kompartemen lover AC. Kemudian di setiap seat terdapat audio video on demand yang biasa kita sebut AVOD
Jadi di semua kelasnya sudah dilengkapi dengan AVOD ya kawan skuy. Nah, pada AVOD ini kalian bisa menemukan banyak hiburan untuk menemani perjalanan kalian, mulai dari nonton movie, dengerin musik, baca e-book, ada gamesnya juga, dan banyak banget pilihannya. Ada juga pilihan untuk nonton YouTube nih kawan skuy. Mari kita coba. Sepertinya sih YouTube-nya nggak bisa jalan ya kawan skuy. Begitupun juga browsernya udah pasti karena di sini keterangannya tidak ada sambungan internet. Sayang banget ya. Padahal kalau bisa mah enak banget nih. Pada menu pilihan juga terdapat menu untuk Miracast atau mirroring handphone kalian dengan AVOD ini kawan skuy. Berhubung YouTube-nya nggak bisa diputer, jadi saya coba untuk mirroring handphone saya dengan AVOD ini. Mari kita coba. Dan it works kawan skuy. Ini berjalan dengan baik. Kita bisa nonton YouTube melalui handphone kita yang di mirroring ke AVOD. Menurut saya mengesankan sih kawan skuy. Pada setiap seat juga sudah terdapat meja lipat yang tersimpan pada armrest. Meja ini berfungsi sekali ya untuk dijadikan alas saat menikmati snack yang sudah disajikan oleh pramugari, atau bisa juga dijadikan alas untuk buka laptop buat kawan skuy yang sedang dalam perjalanan bisnis. Pada armrest juga terdapat charging port untuk charge handphone berupa USB ataupun Type-C. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi ketika naik bus kehabisan daya baterai handphone kalian kawan skuy. Kemudian di sebelahnya terdapat tuas reclining seat yang digunakan untuk merebahkan seat kita kawan skuy, sehingga bisa lebih nyaman duduknya. Dan berikut untuk kelegaan legroomnya. Saat leg restnya dinaikkan, space-nya menurut saya masih aman ya kawan skuy. Bahkan saya masih bisa menaruh backpack saya di area legroom tersebut. Sedangkan untuk bagasi besar, untuk semua penumpang bisa ditaruh pada bagasi besar di bawah ya kawan skuy. Menurut saya bagasi besarnya sangat luas karena koper besar-besar pun masih sangat muat untuk penumpang di semua kelas dalam bus ini. Nah, bukan bus premium namanya kalau nggak ada toilet berjalan. Mobile restroomnya bisa kita temukan pada saat kita memasuki bus kawan skuy. Oh ya, for information, toilet berjalan dalam bus hanya bisa digunakan saat bus berjalan dan khusus untuk buang air kecil saja kawan skuy. Kemudian di lantai 2 terdapat fasilitas water dispenser untuk menyeduh teh atau kopi dan pop mie secara gratis ya kawan skuy. Fasilitas yang didapat oleh penumpang saat on board antara lain kita akan mendapatkan air mineral Club 660 ml, lalu kopi atau teh gratis yang bisa kita request melalui pramugari dengan cara scan barcode yang ada di armrest seat kita. Kalian juga bisa request ke pramugari untuk dibuatkan pop mie juga ya kawan skuy. Semuanya free of charge. Sudah ada kopi nih kawan skuy, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada snacknya ya kan. Hehe. Untuk penampakan kemasannya sih oke menurut saya, mewah gitu ya. Ada pesan-pesannya juga di sini, selamat menikmati, semoga selamat sampai tujuan. Wah, ternyata ini snacknya kerja sama Holland Bakery nih kawan skuy. Wah, nggak perlu diragukan lagi sih harusnya. Mari kita coba cek dalamnya. Wah, menurut saya sih worth it ya, dapat 2 buah roti dari Holland Bakery. Ini bisa ganjal perut sampai nanti di rumah makan. Unicorn Endurance the best. Nah, setelah makan snacknya jangan lupa plastik atau bungkusnya buang di tong sampah yang sudah disediakan ya kawan skuy. Dan jangan lupa sebelum memulai perjalanan kita pasang safety beltnya dulu agar perjalanan kita nyaman dan aman nih kawan skuy. Let's go!
Akhirnya kita sampai juga untuk servis makan di rest area KM 379 Tol Semarang Batang. Unicorn Indorent sendiri dari arah barat ke timur mengambil servis makannya di rumah makan Ibu Haji Cijantung atau IHC. Meskipun waktu tiba servis makannya cukup malam, menurut saya sih masih aman ya. Karena snacknya tadi itu cukup mengganjal lapar kita hingga tiba di rumah makan ini. Untuk menu makanan di rumah makan IHC ini beragam ya kawan skuy, dan tidak dibedakan antara kelas eksekutif, super eksekutif maupun first classnya. Kita bisa memilih menunya melalui Redbus ketika pemesanan tiket atau melalui pramugari saat onboard di perjalanan, sehingga pada saat kita sampai di rumah makan, makanan langsung dihantarkan oleh pramusaji dan kita siap untuk menyantapnya. Pada waktu itu saya memesan paket daging gepuk dan istri saya paket sop iga. Minumnya kita pesan es jeruk. Sesuai tampilannya, makanannya enak dan habis bersih nih makanannya sama saya. Hehe. Setelah perut kenyang, waktunya kita melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta nih kawan skuy. Let's go, kita lanjut. Jangan skip videonya ya.
Nah, saat ini kita sedang melewati Candi Prambanan di sebelah kanan nih kawan-skuy. Tapi sayang banget masih gelap, jadi dari kamera nggak kelihatan nih. Ini kalau perjalanan pagi bagus banget sih kawan-skuy. Jujur. And finally, kita sampai juga di titik finish, yaitu saya turun di Flyover Janti. Kita start dari Bekasi Bulak Kapal pukul 20.30 dan finish di 04.38. Jadi kurang lebih memakan waktu 8 jam perjalanan, include servis makan. Wih, tergolong cepat juga sih menurut saya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen review. Dari semua aspek yang ada di Unicorn Endurance, baik itu dari segi fasilitas, service, safety, snack, mealsnya, dan on time durasi perjalanannya, Jalan Koi memberi skor 9,7 untuk keseluruhan. Jadi Unicorn Endurance sangat direkomendasikan dan worth it versi Jalan Koi. Tertarik mencoba kawan skuy? Semoga segala informasi yang sudah saya berikan di video ini bermanfaat buat kalian yang akan melakukan perjalanan dari Bekasi ke Jogja menggunakan Unicorn Endurance. Dan jangan lupa subscribe buat yang baru bergabung di channel ini. Like dan share videonya jika kalian suka. Serta jangan lupa komen buat kawansku yang lebih tahu mengenai Unicorn Endurance ini. Next, kita akan jalan bareng siapa dan akan kemana? Pantengin terus Jalan Koi dan jangan lupa tonton semua episodenya. See you!